Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Pemirsa Deteksi TV sekalian, hari ini Kamis 17 Juli 2025, yang mana pada saat ini masih tetap dalam program melihat desa-desa yang potensi. Pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini kami berada di salah satu kabupaten yang sangat maju, yaitu Kabupaten Oku Timur. Bisa sekalian, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Oku Timur ini yaitu Kecamatan Jayapura. Bisa sekalian, saat ini kami berada di Desa Pracak Jaya, salah satu desa yang ada di Kecamatan Jayapura. Kita ketahui bersama bisa sekalian, Kecamatan Jayapura ini yang cukup terkenal dengan batu alam yang dari tahun ke tahun sampai saat ini kecamatan ini betul-betul sangat makmur dengan tambang batunya ini. Tapi pemirsa sekalian, tidak kalah penting yaitu dengan Desa Pracak Jaya. Desa Pracak Jaya salah satu desa potensi yang mana di desa ini dari tahun ke tahun cukup banyak menghasilkan jagung dan padi ataupun beras di desa ini. Pemirsa sekalian, seiring dengan derap langkah pembangunan, desa ini mengikuti tren zaman, yang mana saat ini desa ini sudah mulai merambah menanam pohon-pohon kelapa sawit. Kita ketahui dari desa ini cukup banyak, puluhan, ratusan ton kelapa sawit setiap hari dihasilkan. Pemirsa sekalian, Desa Pracak Jaya Desa Pracak Jaya ini terdiri 4 dusun dan 12 rukun tetangga. Kita ketahui seiring dengan derap langkah pembangunan semenjak desa ini dipimpin oleh sosok muda yaitu Ali Muhyiddin, sarjana ekonomi, betul-betul gerak cepat di dalam kepemimpinannya beberapa tahun terakhir ini. Desa ini berpotensi dan desa ini berpacu dengan langkah pembangunan. Itu banyak sarana dan prasarana yang dibangun di desa ini, terutama membangun bukan hanya dengan tenaga kepala desa, melainkan dengan azas musyawarah mufakat. Mulai dari perangkat desanya, kadusnya, RT-nya, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan tokoh pemuda pun dilibatkan. Sehingga itu pemirsa sekalian, kami akan coba melihat apa saja yang telah dibangun untuk kepentingan masyarakat. Baik pemirsa sekalian, untuk mencapai ke sana ada baiknya. Saat ini kami berada di kantor pemerintahan desa yang mana pada hari ini kumpul semua perangkat desanya, kadusnya, RT-nya. Kita coba bincang-bincang sebelum kita melihat dari dusun ke dusun, dari RT ke RT, derap langkah pembangunan yang dilakukan oleh sosok muda Ali Muhyiddin, sarjana ekonomi. Baik pemirsa sekalian, bersama kami, bersama Raden Muhammad Wahyu dari Deteksi TV akan melaporkan. Ikuti acara melihat desa potensi yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini. Baik pemirsa sekalian, saat ini kami coba bincang-bincang sama Om Ali Muhyiddin, ya, sarjana ekonomi. Selamat siang Om. Selamat siang. Ya, tentu di samping beliau ini orang yang paling sibuk, yang bertanggung jawab di pemerintahan ini, yaitu ada sekretaris desa. Selamat siang Om. Siang, Pak. Sama siapa Om? Abdul Rajab, Pak. Abdul Rajab, SPD. Kalau sudah berbicara SPD, tentu kita ketahui dari awal pembicaraan dengan nada lembut, sosok pendidik, yaitu sarjana pendidikan. Baik, pemirsa sekalian, Om Ali, Ya. dilantik tahun berapa Om? Ingat nggak? Pasti Saya ingat dong. dilantik di bulan Juni 2021. 2021. Benar. 2021 COVID ya? Iya. Iya. Ya, Jadi waktu itu belum sempat dong tancap gas. belum. Jadi Tancap gasnya 2022. 2020. Mulai mengelola dana anggaran
Benar. Anggaran desa, Benar sekali. tancap gas itu. Om, Ya. kami mulai dari masuk tadi ya, masuk desa ini Benar. terpesona. Memang awalnya kita lihat di kanan, apalagi yang namanya Jayapura, tumpukan-tumpukan batu dari tahun ke tahun tidak ada habis-habis ya. Benar sekali. Merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang agak sedikit beda Om, desa ini awal masuk tadi berbaris itu tanaman pinang. Kami kira tadi itu palem, ternyata pinang. Mengapa ini ditanam pinang ini? Jadi awalnya begini. Mm-mm. Desa Pracak Jaya ini adalah satu-satunya desa di Kecamatan Jayapura yang tidak mempunyai PAD desa. PAD desa. PAD desa karena di Kecamatan Jayapura itu banyak pabrik-pabrik, tapi bukan di wilayah kami. Iya. Begitu awal saya menjabat, sebetulnya program saya itu untuk ketahanan pangan dan juga untuk mengatur kegiatan kita harus punya PAD, Om. Ya, ya. Harusnya kita punya PAD desa untuk kegiatan-kegiatan baik untuk kemasyarakatan ataupun yang lain-lain. Iya. Inisiatif saya yang pertama itu kelapa sawit. Mm-mm. Jadi saya pengen kelapa sawit itu nanti saya titipkan keluarga saya. Keluarga saya itu punya 400 kakak. Kita kasihkan 2 batang sawit. 2 pohon ya. Itu nanti akan jadi 800-an batang sawit. Ditanam boleh di depan, boleh di belakang Boleh di mungkin. belakang. Ya. Itu nanti siapa ditanam dimanapun boleh. Ya. Nanti kepengurusannya itu Karang Taruna yang pengelolaannya. Nah itu nanti dibagi sekian persen untuk pemerintahan desa, untuk yang punya tanah, dan juga untuk Karang Taruna. Tapi karena ya namanya awal itu belum tahu bagaimana kita cara mensosialisasikan, akhirnya itu kita gagalkan dan kita ganti dengan tanaman pinang. Pinang, ya. Ya, karena pada waktu itu lagi booming ini. Pinang ya. Lagi booming. Ke India juga, itu. Ya. Ya. Harganya juga lagi signifikan tinggi, lumayan tinggi, dan kita memanfaatkan jalan yang ada di desa. Jalan yang ada di desa. Jalan yang ada di desa itu ada 10 meter, Om. 10 meter. 10 meter. Lebarnya. Lebarnya 10 meter. Panjangnya kalau global desa? Kalau panjangnya berapa ribu kita itu? Panjang, Om, kalau Ya. panjangnya. Jadi 10 meter itu ada kiri kanan ada drainase 2 meter. Terus ada badan jalan itu 6 meter. Jadi Ya. ada sisa 2 meter kiri kanan. Iya, akhirnya ditanam. Akhirnya saya tanamilah pohon pinang, itu anggaran pribadi. Loh, anggaran pribadi maksudnya? Ya, karena saya kepingin. Oh, gini. Saat itu belum ada anggaran dana desa atau gimana? Memang ya, juknisnya ke sana belum ada. Oh, iya. pada Sudah ada tahun 2021 dilantik. Iya. Tahun 2022 tancap gas, Iya, katap gas. benar. Belum ada juknis untuk tanam menanam. Iya, Tapi benar. sudah ada dana desa sudah bergulir. Sudah dana desa bergulir, cuman kalau untuk penganggaran ke sana belum diizinkan. Oh, Kita iya, belum iya, tahu, karena iya, itu iya. masih Covid, Om. Akhirnya saya dengan dana menggunakan pribadi, berapa batang ditanam itu? Saya lihat banyak sekali itu. Itu ada 6.000 batang. 6.000 Kali 10. kan kali 10 maksudnya? Iya, 10.000 satu batang. Ya. Ada pembangunan yang harus mungkin, dibiayai. yang harus dibiayai bukan dari dana desa karena mungkin sifatnya kena bencana alam, Iya, mungkin iya. belum bisa dianggarkan, itu Ya. bisa kita laksanakan ke sana. Iya. Kemudian saya juga pengen dong ngangkat gaji seorang perangkat desa Pak RT ini. Iya, Ujung iya. tombak kita ini kan Pak Jadi RT. penghasilan dari Pinang ini baru cerita Pinang ini. Iya, iya. Belum cerita yang lain kan. Benar. Jadi dari penghasilan Pinang ini nanti akan menambah honor ya Betul sekali. untuk perangkat desanya. Perangkat desa ini kan kalau Pak Kadus sudah lumayan nih, sudah golongan A2, Ya. jutaan. Kalau Pak RT ini di Oku Timur ini masih 300 kemarin. Nah, tahun ini sudah naik menjadi 400. Jadi Iya. sangat pincang. Iya. Sedangkan segala Kalau kita macam ketahui kegiatan- dong, kalau RT itu istilahnya
ayam bertelur aja aku tahu dia. Betul sekali. Karena pendataan sangat Iya. sekali itu dari Pak RT. Dari RT, data sekali. segala macam tuh Iya. semuanya bermulai dari rukun tetangga. Karena kita juga biar jangan sampai terjadi terlalu jauh lah ini honor. Nah, itu masih angan-angan baru angan-angan, tapi kami lihat ini seperti kayak tahun depan sudah menghasilkan ini. Insya Allah mudah-mudahan minta doanya. Dan juga awal masuk tuh saya lihat tumbuh subur dan juga sudah mulai berbuah walaupun baru hanya belajar. Iya benar sekali. Tentu. Baik, coba saya ke orang yang paling sibuk nih. Benar. Iya, senyumnya sumringah ya. Selamat siang Pak Sekdes. Itu. Jadi Pak Sekdes kalau kita ketahui yang namanya Sekdes sekretaris desa ya. Menguasai semuanya. Boleh dikatakan baik pemerintahan walaupun sudah ada bagiannya perencanaan, keuangan segala macam. Tapi di tangan dingin Pak Sekdes ini kan harus dalam arti kata sebelum ke Pak Kadesnya ke Pak Sekdesnya dulu. Nah, kiat apa sih yang dilakukan kurun waktu beberapa tahun ini antara Sekdes dan Pak Kadesnya? Silakan Pak Sekdes. Jadi sedikit saya ceritakan Pak, saya menjabat Sekdes itu belum lama dengan Pak Kades. Saya bulan Januari dan Pak Kades bulan Juni Pak ya. Oh iya, beriring-iringan berarti. Produk Pak Kades di Sekdes. Bukan. Oh, produk zaman pemerintahan lama. Oh iya. Waktu bulan saja. Selisih bulan saja. Oke, silakan. Silakan Pak Sekdes. Jadi setelah Januari dan bulan Juni Pak Kades dilantik itu kita melanjutkan sudah perencanaan dari pemerintahan yang dulu. Ya. Jadi dari perencanaan itu selama menghabiskan tahun berjalan 2021 kita menjalankan lanjutan dari pemerintahan. Ya, program. Ya, jadi tahun berikutnya kita sudah menjalankan apa yang sudah menjadi perencanaan kita Pak. Pemerintahan dengan Pak Kades Ali apa yang menjadi dengan Pak Kades Ali kemarin. Nah di situ alhamdulillah Pak kami dengan kepala desa itu sangat baik hubungannya. Ya harus baik dong. Saya selalu berkoordinasi dengan kepala desa Pak kalau ada keluhan dari masyarakat ataupun dari kawan-kawan atau keluhan itu saya sampaikan dulu ke Pak Kades. Jadi tidak serta-merta saya itu mengambil keputusan saya sendiri misalkan harus saya lapor dulu ke Pak Kades Pak. Iya harus itu. Koordinasi dengan Pak Kades dan dengan kawan-kawan sama. Apabila ada kawan-kawan itu ada laporan dari masyarakat, kita tampung dulu dan akhirnya kita bawa ke musyawarah desa yang kita lakukan setiap akhir bulan, Pak. Oh, setiap akhir bulan melaksanakan musyawarah desa. Ya, kami di sini punya kebiasaan Pak atau kegiatan itu di setiap akhir bulan itu bisa di tanggal 28 bahkan sampai 31 itu tergantung dari tuan rumah. Jadi Pak Kadus, Pak RT, Pak Linmas itu, Pak Kades, Sekdes itu juga membuat jadwal musyawarah itu dibuat malam karena kalau siang kami juga ada kegiatan kegiatan dan banyak kesibukan. Nah itu jadi kami menyetujuinya malam hari Pak. Pak, bocoran dong dikit, nggak usah takut lawat mentang-mentang di samping. Pemirsa sekalian, tentu kebersamaan antara pemerintah dan BPD harus sinkron satu sama lain dan selalu bermusyawarah guna menjatuhkan ataupun memutuskan apa saja yang akan dan apa saja yang dibutuhkan oleh warga masyarakatnya. Ya sekalian, kita bincang-bincang sama BPD Desa Pracak Jaya. Selamat siang Pak BPD. Selamat siang. Iya, beliau ini wibawa, orang tua dan tetap tersenyum. Pak sama siapa Pak namanya Pak? Pak Muhdin. Pak Muhdin. Pak Muhdin. Pak BPD semasa Pak Ali ini apa sebelumnya sudah BPD Pak? Sebelumnya Pak Ali. Oh, sebelum Pak Ali sudah BPD dong. Berarti sudah cukup pengalaman BPD Pak Anggota Pak Anggota BPD Desa Pracak. Pak, selaras dengan langkah pembangunan yang ada di desa ini untuk menjatuhkan ataupun memutuskan tentu tidak terlepas daripada sepakat dan mupakatnya antara pemerintah dan BPD. Apa Pak yang menjadi landasan Bapak sebagai BPD dan
apa yang Bapak jadikan acuan di kepemimpinan Pak Ali Muhyiddin ini? Tentu kalau kemarin Bapak sebelum Pak Ali sudah BPD, tentu ada beda kan Pak? Mungkin gayanya, caranya. Nah, sama Pak Ali ini bagaimana Pak? Yang terjadi selama ini, kon waktu 3 tahun ini. Ya, silakan. Yang saya temui dalam saya menjabat sebagai anggota BPD dalam kepemerintahan Pak Ali Muhyiddin SC ini, selama ini dalam menjalankan program pemerintahan dia bagus dan tidak lepas dari musyawarah dan mufakat antara BPD, perangkat desa, dan masyarakat orang lain. Iya. Kan di kurun waktu 3 tahun Pak ya, kepemimpinan beliau ini sudah begitu banyak pembangunan-pembangunan yang dilakukan, tentu semuanya bermuara untuk kesejahteraan masyarakat. Iya. Tidak ada pembangunan yang dalam arti kata hanya kehendak kepala desa. Iya. Itu. Nah, Bapak melihat gaya kepemimpinan ini seperti apa? Iya. Sebagai BPD dan juga di saat akan memutuskan ataupun kalau ada permasalahan yang kurang pas menurut BPD, bagaimana cara mengatasinya Pak? Dalam menjalankan pemerintahan, Pak Ali Muhyiddin ini sebagai kadesnya dia bertindak tegas ya, dan juga disiplin, terutama dengan perangkat dan yang lainnya. Kemudian misalnya ada permasalahan apa atau persoalan apa yang tidak bisa diputuskan, itu tidak lepas konfirmasi dengan anggota BPD. Selalu Pak ya? Selalu. Iya. Sama seperti tadi kita kan Musdes Pak ya? Ya. Ini kan ada perubahan itu. Nah, itu ya. Silakan sudah Pak. Dipertimbangkan dalam Musdes itu, walaupun dia sudah diambil dari masyarakat, ya, pendapat dari masyarakat, kemudian digodok di perangkat, kemudian digodok lagi di pemerintahan desa. Misalnya itu ada kekurangan atau bagaimana, itu tetap disempurnakan lagi. Lagi. Baik pemirsa sekalian, pokoknya kalau sama Pak Kades, sama yang lain-lain ini ceritanya baik-baik semua nih. Ya. Kalau bilang Pak Sekdes tadi, kadang sering juga ngomel Pak Kades itu. Cuma sebatas itu. Nah, kita kepengen. Baik pemirsa sekalian, kita lanjut kembali. Di samping Pak BPD tadi, ini ada perangkat desa lengkap Pak ya. Ada Kaukesa, ada Kau Pembangunan, ada 2 Sri Kandi cantik ini. Ternyata memang di pemerintahan Pak Kades Ali Muhyiddin ini betul-betul gender pun dimanfaatkan. Mengapa saya katakan dimanfaatkan? Dikarenakan yang satu kau keuangan, kita ketahui kalau sudah seorang ibu yang ngelola keuangan ini udahlah, boleh dikatakan pelit Pak ya, Pak BPD ya. Keluar masuk uang itu harus terinci. Biasanya suka ngomel ini. Dan yang satu lagi, saya sangat yakin ibu yang berhati lembut. Kalau Kesra, kalau sudah cerita Kesra, ya membidangi semua kesejahteraan masyarakat. Bu, dalam mengelola keuangan ini apa sih Bu? Dalam arti kata maksudnya begini. Ini kan antara keuangan biasanya Pak Kades ini tanda kutip takut nanti kades-kades, oh kami tidak. Biasanya kan Pak Kades ini suka minta uang ini. Itu. Nah, yang namanya uang ini kan harus tercatat. Itu. Bagaimana Ibu jikapi kalau seandainya Pak Kades waktu-waktu telepon atau gimana, berbicara masalah uang lah pokoknya. Silakan Bu. Ya. Masalah uang Pak, karena saya juga baru, jadi untuk saya antisipasi apapun uang yang keluar masuk itu selalu saya catat dengan terinci dan serinci-rinci. Sangat dirinci kan Bu ya? Karena takutnya suatu saatnya
bila mana kan kadang kan kita kalau nggak dicatat Pak gampang lupa, jadi saya catat semua. Ya, oke. Berarti keuangan ini betul-betul istilah kalau di perbankan tuh sportif Bu ya. Iya Pak. Dan juga biasanya ada bisik-bisik Bu, tapi enggak ya. Bisik-bisik gini, waktu pencairan gitu. Pinjam dulu bilang Pak Kades ya. Alhamdulillah. Ya masalahnya keuangan ini kan kalau tanpa tanda tangan ibu, enggak bisa dong cair. Iya, benar. Berarti kan harus baik-baik sama keuangan ini. Iya. Nah jadi selama ini berjalan sebagaimana mestinya. Iya, benar. Alhamdulillah Bu ya. Hanya bercanda saja Bu. Itu. Nah kalau kau Kesra ini menyikapi masyarakat bagaimana Bu? Dalam arti kata untuk kesejahteraan masyarakat ini kan setidak-tidaknya ibu melihat, memandang ataupun musyawarahnya sama Pak Kades, termasuk sama BPD. Nah ini contoh satu contoh kecil maksud saya, menyikapi tentang teknologi yang begitu canggih saat ini, ibu sebagai Kaukesra, apa sih trik cara ibu menyampaikan ke anak-anak? Harus dong pembinaan Kesra. Kesra itu dalam arti kata kesejahteraan masyarakat dalam penggunaan handphone, itu aja. Penggunaan handphone Iya. yang positif dan yang mengurangi kami mensosialisasikan kepada remaja-remaja. Iya. Ya, tolong dikurangi, jangan sampai Apalagi saat ini ya, dengan teknologi yang begitu canggih ini, takut dikhawatirkan. ya, Mm-mm. dan kami sering Pak. Kalau pembinaan ke masyarakat Bu, terutama anak-anak muda, sering ya. Misalnya sering dalam kegiatan pengajian, Mm-mm. di guru muslimah, Mm-mm. itu setiap 1 minggu sekali Pak di hari Jumat kami Ya. bisa menjalankan kebutuhan di situ Pak. Pak Kades, Ya. desa ini kan kami mendapat bocoran loh Pak, Iya. sangat makmur loh. Iya. Kadus-kadus ada yang punya motor baru, Benar. ada yang punya mobil. Dalam arti kata, maaf, bukan kita ingin apa namanya melihat ekonomi seseorang ya, Benar. tapi ada yang kami dapat selentingan Pak. Semenjak menjadi perangkat desa, semua perangkat desa ini punya motor baru gitu. Setidaknya itu aja seperti kadus ya. Nah itu, ini ada apa nih di desa Prakacak Jaya nih Pak Kades? Jadi begini Pak. Mm-mm. Perangkat desa itu juga sebagai tangan kanan daripada kepala desa. Mm-mm. Artinya sama tugasnya dengan kepala desa, melayani masyarakat. Melayani. Masyarakat. Mm-mm. Dalam memberikan pelayanan, kalau mereka sendiri kesejahteraannya belum terangkat, bagaimana bisa melayani masyarakat? Ya. Jadi saya selaku kepala desa memberikan kebijakan kebenaran, ada program pemerintah yang bisa menggadaikan SK-nya Pak. Mengadakan SK-nya ke bank. Termasuk kepala desa itu bukannya sekarang ini bukan hanya dewan saja yang bisa digadaikan SK-nya. Oh begitu. Iya, kepala desa bisa digadaikan SK-nya, Ya. terus perangkat desa bisa digadaikan. Bisa digadaikan SK-nya. Ya, jadi kalau perangkat desa Pak itu. Jadi sebentar. Iya. Saya paham itu Pak Kades. Berarti selama ini perangkat desa ini dalam arti kata bersama-sama dan tentu dipertanggungjawabkan kepala desa untuk menggunakan SK-nya. Betul sekali. Bukan bagi-bagi dana desa dong. Tidak Pak, tidak. Ya. Tidak. Ya. Wah ini desa Prakacak Jaya ini ya. Coba kita. Desa Prakacak Jaya ini kayaknya makmur semua. Alhamdulillah. Semenjak jadi kadus, mana kadus? Nah, katanya dapat motor baru gitu. Belum lama ya. Dan dalam kurun waktu ini Pak RT ya? Pak RT. Pak RT kok nggak pakai seragam? Apa nggak ada bajunya Pak? Ada Pak ya?
Ya kalau nggak ada bajunya Pak, kita omelin Pak Kades ya Pak. Ya. Kebetulan saja Pak RT ini. Nah, kembali ke perangkat ini. Jadi dalam arti kata tidak ada dana desa yang diselewengkan ataupun sama-sama Pak Kades. Akhirnya oh udahlah, kalau aku dapat ini, kamu dapat motor gitu. Nggak benar ya? Berarti apa yang disampaikan Pak Kades tadi betul. Jadi SK-nya digadai kan Pak ya? Sangat betul Pak. Alhamdulillah syukur berarti bapak-bapak ini punya SK loh. Ya, jadi SK-nya dapat digadaikan. Senyum-senyum Pak BPD juga gadaikan SK Pak. Baik pemirsa sekalian. Jadi akhirnya apa yang menurut warga yang sempat jadi bahan pembicaraan ya, katanya ya yang kami dapat itu Pak, ada beberapa warga yang bilang pokoknya desa kami itu sekarang ini sejahtera itu dikarenakan kadus-kadusnya perangkat desanya sudah motor bagus semua itu. Benar. Memang dalam hati kata Pak, kalau melihat kita maju berkembang ini macam-macam kan. Iya. Ada yang ya tanda kutip lah dalam arti kata. Ada yang ngomong kok jalan kami masih belum bagus tapi perangkat desanya bagus semua kendaraannya. Terjawab sudah pemirsa sekalian, ternyata pemerintah desa Pracaek Jaya ini melalui kepala desa dan sebagai penjaminnya kepala desa yang mana SK Bapak Kadus ini ibarat kata orang itu digadaikan, disekolahkan ya. Kita ketahui untuk menunjang kinerja para kepala dusun dalam pelayanan terhadap masyarakat. Akhirnya disepakati disekolahkanlah SK-SK-nya sehingga masing-masing kepala dusun dan yang lain bisa membeli kendaraan yang baru. Dalam arti kata bukan menggunakan dana anggaran desa yang menurut warga masyarakat nggak tahu masyarakat yang mana gitu. Baik pemirsa sekalian, kita coba bincang-bincang sama orang yang merencanakan pembangunan di sini. Itu. Selamat siang Om. Selamat siang pemirsa Deteksi Ya. TV. Om siapa Om namanya Om? Di sini saya Prasetyo selaku kawan perencanaan di Desa Pracaek Jaya, Kecamatan Jayapura, Kabupaten Lombok Timur. Mulai sebagai kaur ini sesudah ataupun semenjak kepemimpinan Pak Ali Muhyiddin ini Om? Alhamdulillah memang saya menjadi perangkat desa itu sesudah Pak Ali Muhyiddin ini dilantik, tapi tidak dalam artian tanda kutip ya. Dikarenakan di waktu itu terjadi kekosongan posisi ya. Dengan pengunduran diri Kaur Umum dan Perencanaan di waktu itu, dan di situ sempat kosong 1 bulan. Setelah itu saya mengajukan untuk permohonan menjadi perangkat desa di Desa Pracaek Jaya, dan alhamdulillah ditempatkan dari awal menjabat SK mulai Juli 2021 itu dipercaya untuk menjadi Kaur Umum dan Perencanaan Desa. Kaur Perencanaan. Apa saja yang sudah dibangun? Seluruh Mulai tahun 2022 ya. Iya. Tancap gas, gaspol istilahnya semasa kepemimpinan Pak Ali Muhyiddin ini. Ya, untuk karena di waktu setelah pelantikan Pak Ali itu masih masa dalam COVID-19, itu masih meneruskan apa yang sudah menjadi perencanaan kepala desa sebelumnya. Terdahulu ya. Nah, baru setelah itu kita melakukan musyawarah untuk pembuatan perencanaan jangka panjang desa atau RJMDes, dan kegiatan di RKP 2022 itu dimulai dengan pembangunan jalan usaha tani. Jalan usaha tani. Iya. Pertama kali. Iya. Ingat nggak berapa panjang? 794. 794. Ada berapa titik itu? Terbagi lah. 794 itu Satu titik. iya.
betul-betul jalan dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Iya, memang areal itu di tahun 2022 itu kita fokuskan ke arah areal produksi pertanian. Itu Produksi karena apa? pertanian. Di waktu itu dana desa memang masih belum Minim ya. Iya, masih belum bisa digunakan untuk Kepentingan-kepentingan seluruhnya. lain ya. Permintaan masyarakat itu sesuai yang disampaikan aspirasi mereka kepada BPD ataupun perangkat kami yang lainnya, itu kami prioritaskan mana yang memang mampu Memang untuk dibutuhkan bekerja. Iya. oleh masyarakat. Dibangunlah jalan usaha tani. Nah. Selanjutnya bangunan fisik lainnya. Selain jalan usaha tani, di situ ada pladeker yang sebagai penghubung. Ketika jalan itu mau dibangun, ketika tidak ada pladeker ataupun gorong-gorong, itu tetap tidak akan memperlancar akses masyarakat. Tidak akan memperlancar Khususnya di dalam mengangkut hasil Hasil panen pertanian, mereka dari- panen pertanian. Ini di tahun 2022 ya. Iya benar Pak. Di tahun itu ada sumur bor. Belum Pak. Belum. Dikarenakan anggaran. Bukan, Bukan? lebih tepatnya seperti ini. Ya. Apa yang sudah kami rencanakan di RKP itu ialah melalui musyawarah Pak, dari masing-masing usulan tiap dusun melalui RT masing-masing. Nah, di waktu itu kalau tidak salah musim kemarau itu masih sangat singkat. Jadi untuk kebutuhan Jadi belum air, terasa sulit ya, setelah seingat saya setelah akhir 2022 itu 22 ya. itu sudah terasa musim itu kemarau agak panjang. Pertama kalau tidak salah itu 7 bulan pertama itu ada musim kemarau yang dirasakan masyarakat desa Pelacak Jaya. Setelah itu baru muncul terpikirkan usulan untuk pembuatan sumur bor. Akhirnya tahun 2023 mulai dibangun. Iya, Ada berapa unit? 2023 4 unit. 4 unit berarti terbagi setiap dusun dong? Tidak Pak. Oh tidak. Tidak. Untuk yang dusun agak dalam. Agak dalam, artinya ya. Masuk ke dalam itu dusun 3 itu tidak mendapat bagian sumur bor karena memang yang sangat membutuhkan, sempat masyarakat itu sampai kehabisan air untuk kebutuhan sehari-hari mereka ada di dusun 1 yang Dusun memang 1. secara topografi lebih tinggi arealnya. Ya, ketimbang akhirnya dusun 4 unit itu dibangun di dusun 1. 3. Tidak. Tidak. Ada di Masih dusun terbagi 2, dusun 1, dusun 2. dusun 1 dan dusun 2. Oh, dusun 1 dan dusun 2. 4 ada Pak. Oh iya. Ada juga dusun tempat 4. Pak RT yang tadi sempat hadir. Tempat Pak RT Iya, tadi. ada. Itu awal pertama pembangunan sumur bor. Ada 4 unit. Iya. Berlanjut Nah, 2024 2024 itu ada 2 unit sumur 2 bor. unit. Satu di dusun 3, pas di tengah memang Ya. areal itu kalau kemarau lebih dari 5 bulan itu sudah agak sedikit sulit, apalagi di sana itu yang dibangunkan banyak anak-anak untuk mengaji. Dikarenakan areal itu dekat dengan musola dan air sangat dibutuhkan di situ. Akhirnya Nah, dibangunlah sumur bor di dekat musola, iya, kan itu. setelah musyawarah di Ya. tingkat dusun itu diputuskan oleh Pak RT-nya diusulkan ke kami melalui Pak Kadus bahwasanya membutuhkan 1 unit sumur bor di dusun 3 RT. Di dusun 3. Masih berlanjut 2025, masih bangun lagi. 2025 alhamdulillah itu masih ada 3 unit susulan sumur bor Pak. Sudah dibangun? Sudah selesai Pak. Sudah selesai dibangun. Itu Satu tinggal di dusun 1, satu, 2 di dusun 4, 2 3 di di dusun dusun 3. lumayan dong. Berarti total semua sumur bor ada berapa di desa? 9 Pak. 9. 4, 2, 3. Iya. Airnya bagus semua, Alhamdulillah sampai hari ini Alhamdulillah. lancar, Pak. dibutuhkan oleh masyarakat. Pemirsa dan sensitif sekalian, kita ketahui yang namanya air adalah sumber daripada kehidupan. Jadi bukan asal-asal ya membangun sumur bor yang ada di desa Pelacak Jaya ini. Tentu banyak bangunan-bangunan lainnya, pemirsa sekalian, ada baiknya kita langsung melihat pembangunan yang kurun waktu 3 tahun ini semenjak kepemimpinan ditampuk ataupun diemban oleh sosok muda energik ini, yaitu Ali Muhyiddin
sarjana ekonomi. Baik pemirsa sekalian, seiring dengan derap langkah pembangunan, kita ketahui yang mana air adalah sumber kehidupan, bahwasanya di Desa Pracak ini, yaitu saat ini kami berada di kampung O24 1 unit. 2023 1 unit. 2023 ada 1 unit, masih 2 unit. Terus 2025 ada 1 unit. 3 dong. 3. Iya. Dalam arti kata ini kan banyak selang-selang ini mengalir ke rumah masing-masing. Iya, tempat warga ini, Pak. Ke rumah warga. Kalau yang ini Pak, berapa rumah Pak yang menggunakan sumur bor ini? Ini sementara. Ini Pak RT boleh sini Pak RT. Iya. Ini berapa rumah Pak yang gunakan sumur bor ini Pak? Untuk sementara ini sekitar 5 rumah. 5. Ini yang mana? Ya. Terus 1, 2, 3, 4, 5 itu. Iya. Pak, pengelolaannya seperti apa ini Pak? Warga ini kan tentu ada listriknya, ada kerusakannya nanti. Ya benar. Ya. Nah ini 5 rumah ini berarti beban bayar listriknya atau seperti apa Pak? Ini diambil pakai bulanan. Intinya per rumah itu 1 bulan diiuri 30.000. 30.000 satu rumah. Satu rumah. Iya. Sementara ini digunakan oleh 5 rumah. Yang satu ini ya. Nanti yang sumur bor lainnya juga Pak masih berlanjut. Yang lain kan belum beli paralon ini. Itu tadi dikarenakan dengan uang itu bisa membiayai pembiayaan rekening listrik kan. Tentu ada kerusakan dan lain-lain. Bisa sekalian kita ikuti, kita lihat sumur bor 2023 dan 2025 sama kami. Ini yang 2024, 2023 di mana? 2023 nanti banyak di dusun. Kita sambil jalan, yang mana pembangunan stop. Nah ini. Nah itu. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini kami berada di Dusun 3. Oh Dusun 4. Dusun 4 ini ada jalan usaha tani. Iya, benar. Dibangun pada tahun 2024. 2004 apa 2000? Panjang? 100 meter. 100 meter lebarnya nih cukup lumayan Pak. 3 meter. Ini di RT berapa ini? 3. RT 3. Itu. RT 2 dan RT 3. Oh ini RT 2 dan RT 3. Ini jalan usaha tani ini betul-betul membantu untuk mobilitas masyarakat petani yang ada di sini. Mengapa? Dengan dibangun jalan ini mempermudah untuk angkutan hasil pertanian yang ada di Desa Pracak ini. Bisa sekalian, akhirnya pemerintah Desa Pracak Jaya ini pada tahun 2025 membangun jalan usaha tani sepanjang 100 meter dengan lebar 3 meter dan juga cukup lumayan ketebalannya. Insya Allah dengan dibangunnya jalan ini akan memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat ataupun kepada warganya. Ikuti kami Deteksi TV. Pemirsa sekalian, di tahun 2023 pemerintah Desa Pracak Jaya membangun beberapa unit sumur bor yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dengan waktu dan prestasinya sumur bor
2023. Kalian, alhamdulillah, apa yang diinginkan, wow, sejuk sekali ya. Apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, pemerintah menjawab. Ini sumur bor ini pada tahun 2023 sampai saat ini alhamdulillah masih airnya mengalir dengan baik. Mata kucing jernihnya, bisa sekalian. 731 meter ya. 1,5 meter ya. Kalau meter lumayan. Nah, di tahun 2024 Pak Kades mungkin berubah. Sudah berubah. Apa yang di dialokasikan ke apa? Itu untuk membantu petani. Bantu petani untuk pembibitan jagung, obat-obatan, dan pupuk pada waktu itu. Dan pupuk. Kalau boleh tahu ada berapa kelompok tani yang terbantukan? Kalau di desa ini ada 9. Kades, ya. 2023 itu berapa unit Pak dibangun Pak sumur bor ini Pak? 2023 itu dibangun 4 unit. 4 unit yang pertama ya Pak ya? 4 unit yang diinginkan oleh masyarakat pada waktu itu. Terbagi di dusun? Ada di dusun 1. Dusun 1. Ini dusun berapa ini? Ini dusun 2. Dusun 2. RT 2. Dusun 2 RT 2 itu. Nah ini memang sangat dibutuhkan karena waktu itu memang pernah kemarau agak panjang. Sampai sekarang alhamdulillah penggunaannya mungkin sampai di RT lain ya. Bahkan sampai nyebrang ke dusun 1. Sampai nyebrang. Iya. Satu sumur ini. Bukan main ya. Ini tidak pernah keringin dalam arti kata. Berarti kalau penggunanya boleh dikatakan ada berapa rumah itu? Lebih 20? Lebih? Ada 20. 20 rumah ya. Iya. Memang pemirsa sekalian, sudahlah kalau sudah masalah sumur bor ini tidak ada habisnya. Memang dibutuhkan ya. Iya. Melalui musyawarah mufakat, BPD, kepala desa, perangkat desa, semuanya. Akhirnya pada hari ini, mulai dari tahun 2023 sampai saat ini Juli 2025, air ini masih mengalir ke rumah penduduk masing-masing. Seiring dengan mengalirnya air ini merupakan suatu barokah, insya Allah menjadi amal ibadah bagi pemerintah desa Prakacak Jaya. Amin. Sekalian, langkah pembangunan desa Prakacak Jaya sangat peduli. Tadi kita lihat beberapa unit sumur bor yang dibangun, tapi pada tahun 2025 ini pemerintah membangun MCK komunal. Kita lihat memang pada tahun 2025 ini pembangunan belum sempurna dikarenakan masih tahap pembangunan. Tapi sudah kita lihat ada bangunannya di dalam, ada baknya dan ada pintunya. Bisa sekalian kita coba cari tahu apa tanggapan masyarakat desa, terutama yang memanfaatkan MCK ini. Pemirsa Detik TV sekalian, kita coba tanya sama masyarakat pengguna bangunan ini. Pak, ini musola Pak? Ya. Musola ini airnya ini, ya. Sumur ini Pak. Belum ada bangunan ini. Ya. Nah, ini dibangun kapan Pak? Kemarin. Tahun ini ya? Ya, belum lama ya? Berarti memang belum difungsikan Pak, belum selesai Pak? Ya, belum selesai. Sekalian Pak,
dengan adanya bangunan ini apa manfaatnya? Ya, kami khususnya untuk ke sana, Pak. Kami khususnya untuk masyarakat Dusun Satu. Dusun Satu ini? Ya, terutama musola Nurul Hidayah ini. Musola. Ya, memang sangat perlu untuk air untuk wudhu dan mandi. Terutama kami masyarakat di sini untuk berjamaah akan sulit mendapatkan air wudhu. Pak, selama ini ada WC kamar mandi enggak? Belum. Di masjid ini belum ada. Belum. Alhamdulillah tahun ini dibangun dan juga akan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sini. Iya. Gitu. Tentu dijaga kebersihannya. Iya. Apalagi di samping rumah ibadah. Sama Bapak siapa? Imam Musli. Pak Imam Musli, pemirsa sekalian. Namanya Imam Musli. Tentu beliau adalah pengurus masjid ini, Pak. Iya, Pak. Imam masjid apa namanya? Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Tentu di Desa Prakacak Jaya, Kampung 1, RT 2. Baik pemirsa sekalian, kita ikuti dan kita lihat potensi pembangunan yang ada di desa ini. Bersama kami, bersama Deteksi TV. Baik pemirsa sekalian, sungguh kalau sudah berbicara pembangunan tidak ada habisnya dan juga tidak akan selesai pada hari ini kalau kita keliling di desa yang penuh potensi ini. Pemirsa sekalian, kita ketahui yang namanya program pemerintah pusat melalui desa-desa. Ada program ketahanan pangan, ada dana desa, sekian persen itu diperuntukkan ketahanan pangan. Sama halnya dengan desa-desa lain, Desa Prakacak Jaya ini tidak mau ketinggalan. Pak Kades, ketahanan pangan tahun 2023 itu dialokasikan dengan apa, Pak? Tanaman ataupun untuk 2023 ketahanan pangan itu kita karena juknisnya waktu itu untuk pembangunan bisa masih 2024 kita untuk jalan usaha tani. Jalan usaha tani yang ada di Dusun 1 RT 01. Jadi di 2023 itu ketahanan program ketahanan pangan ini membangun usaha tani. Untuk fisik. Ya, bisa. fisik betul itu. Di 2025 ini tidak bisa. Tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi untuk itu. Tahun 2023 itu dibangun jalan usaha tani sepanjang berapa, Pak Kades? Sepanjang 9 kelompok tani, tentu kebagian semua, Pak Kades. Iya. Baik bibit, ada bibit waktu itu, bibit jagung ya, bibit jagung, pupuk dan obat-obatan. Wajar pemirsa sekalian, kalau desa Prakacak Jaya ini betul-betul desa penghasil jagung sama halnya seperti desa-desa lainnya. Pak Kades, di tahun 2024 itu bergulirkah ini bantuan ini? Apa bantuan habis gitu? Nantinya harapannya bergulir. Oh, bergulir. Jadi pupuk ke petani dengan apa namanya setelah panen mungkin baru bayar istilahnya, tapi ada keuntungan, istilahnya ada bunganya kecil untuk petani. Bunganya sangat kecil. Nah itu sehingga petani sehat, pemerintah juga tidak kehilangan uangnya, maksud kami. Baik pemirsa sekalian, kita lihat potensi desa Prakacak ini yang lainnya bersama kami, bersama Deteksi TV. Anu ini salah satu ketahanan pangan yang dimiliki Prakacak Jaya dan dibangunkan akses ini di 2022 ke 2023. Penting 2023 taruh kelak. Ini jalan ini usaha taninya. Waktu itu masih dana tersebut boleh digunakan untuk pembangunan. Bisa sekalian, betul-betul desa Prakacak ini udahlah nggak ada habis-habis ya. Pak Kades ya. Ini kita lihat hijau itu hamparan hijau itu kebun ya. Yang di sana itu kebun jeruk nih, bisa sekalian. Ini kebun jeruk. Nah, sedang berbuah tapi buahnya masih kecil-kecil. Nanti kalau panen kita diundang oleh Pak Kades nih. Siap. Pak Kades, ini sawah warga ya? Benar, sawah warga. Bukan main pemirsa sekalian. Ini
berkemungkinan setengah bulan lagi Pak, ataupun Iya, 15 hari lagi panen sudah ya. panen. Itu bisa Sudah sekalian hampir di sebelah sana sudah mulai menguning. sudah menguning hamparan hijau itu, dan juga Aksesnya agak lumayan susah. ya Pada zaman dulu masih bisa kita bangunkan untuk fisik karena ini adalah pusat perekonomian. pusat perekonomian masyarakat. Iya. Pemirsa sekalian, di sini di sebelah sana tuh kita lihat itu ada kebun jagung begitu luas. Ya. Kebun jagung. Ada kebun jagung, di kiri kanannya Ada jeruk. ada sawah padi. Pemirsa sekalian, akhirnya Sawit. melalui musyawarah desa dibangunlah jalan usaha tani Pak Kades. Ini jalannya ya. Ya, ini 2022 kalau. Ini tahun 2022. Iya. Ada prestasinya ini pemirsa sekalian. Ternyata betul ya. Pak Kades ini bukan main, ingatannya ini lebih dari laptop Pentium 3 dan Pentium 4 ini. Hafal apa yang dibangun dan anggaran, tapi kita tidak menanyakan berapa anggarannya Pak. Tidak. Takut salah ya. Iya. Dan juga bukan karena kita. Masalahnya kepala desa ini sudah ada yang bertanggung jawab Pak BPD. Sudah ada inspektorat, Benar. sudah ada tipikor, Tipikor. sudah ada lagi kejaksaan, sudah ada lagi keuangan itu apa BPK. Pak? BPK yang memeriksa anggaran desa ini sehingga klop. Apabila ada serupiah pun, nah ini Ibu keuangan silakan sini. Nah, ini keuangan desa serupiah pun yang berkurang ataupun disalahgunakan, tentu ada pertanggungjawaban. Konsekuensinya. Ada konsekuensinya, Pak Kades. Pertanggungjawabkan. Benar. Pak, ini panjangnya berapa ini? 363 meter. 363 meter. Berarti ini Kali pemirsa sekalian, ini sudah diukur ya Sudah. oleh inspektorat. Sudah. Kalau kurang 1 meter pun bertanggung jawab kepala desa. betul. Menambahi atau mengembalikan uangnya. Tidak serta-merta Pak Kades langsung dikerangkeng istilahnya. Dikarenakan ada aturannya semua. Pemirsa sekalian, sungguh kita lihat kalau melihat seperti ini betul-betul desa ini desa yang sangat makmur Pak Kades ya. Kalau boleh tahu Pak, apa namanya? 1 tahun itu berapa Pak berhasilan gabah ataupun beras yang ada di desa ini? Mungkin Pak Kades punya catatan Pak. Dalam 1 tahun itu 2 kali musim ya? tanam, 2 kali musim. Oh, 2 kali tanam. 2 kali tanam karena kita belum ada irigasi Pak ya. Jadi itu terkadang Tak ada hujan. tak ada hujan, dan kalau di musim musim pertama itu yang paling tertinggi. Jadi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Pracak Jaya ini sudah lebih daripada Cukup. Bahkan sudah menjual. Dan juga pemirsa sekalian, di depan ini jarang kita temukan kacang tanah begitu luas ini. Ya, hamparannya ini. Tapi sangat disayangkan belum saatnya untuk panen Pak Kades. Ya, dikarenakan kayaknya Pak Kades ini memang sudah pinter-pinteran ya. Mengundang kita di saat jeruk masih belum masak ya. Jadi di sini kita pemirsa sekalian bukan main warga di sini, masyarakat di sini, petani-petani di sini betul-betul berinovasi. Mengapa? Kita ketahui yang namanya jeruk itu tidak ada di bawah 10.000 Pak Kades. Apalagi jeruk yang ada di Pracak ini, jeruk di Matapura ini sangat terkenal ya. Manis-manis. Manis-manis itu. Sama halnya dengan padi-padi, hamparan luas di sini ada padi. Lihat di sebelah sana ada kebun karet, di ujung sebelah sana ada kebun kelapa sawit yang nggak tahu berapa hektarnya. Tapi pemirsa sekalian, ada tanaman jagung. Dikarenakan memang betul-betul desa. Aku juga dapat aspirasi itu di masa aku sangat banyak sekali. Ini dibangun pakai dana apa ini Pak Kades? Ini dana aspirasi. Dana aspirasi. DPR tentunya. DPR. Kabupaten? Kabupaten. Alhamdulillah. 500 meter bahkan dana yang dari provinsi itu yang jalan keluar itu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan dana desa, kita nggak tercapai. Tak mungkin. Makanya kita pendekatan secara persuasif pihak lain, baik PU, terus teman-teman teman-teman DPR sehingga dananya dengan kata-kata manis Pak Kades ini ya memang sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan kata-kata manis itu. Banyak sekali jalan-jalan yang alhamdulillah sudah
apa namanya ya, sudah cukup baik lah ya. Kalau tadinya ini kan tanah Pak Kades itu. Namun apapun yang telah kita lakukan, kita tentu belum merasa puas. Dikarenakan masih banyak pembangunan yang kita inginkan. Walaupun yang namanya puas dengan tidak puas itu kembali kepada masyarakat untuk menilainya masing-masing. Keris ya. Oh ya, kalau putih pemirsa sekalian, ini dibangun pada tahun 2025 ya. Itu. RT 3 sampai musola situ, Pak. Sampai musola sana tadi ya. Sampai musola tadi. Wah, bukan main. Iya. Paralon juga terpasang, Pak, ini. Dalam. Ini paralon juga. Wah, ini Paralonnya sampai musola sana. sampai musola sana. Ya, sampai musola sana juga. Baik pemirsa sekalian, seiring dengan langkah pembangunan demi menjawab kebutuhan masyarakat petani yang ada di Desa Kacak Jaya ini. Masih itu. Itu CCTV desa. CCTV desa, Pak, itu, Pak. Oh. Pak Kades, ini dibangun tahun berapa nih Pak Kades? Ini dibangun pada tahun 2024. 2024. Ini sepanjang 500 meter kali 3 meter kali 15 cm. Iya. Karena ini adalah padat karya tunai. Semua yang dibangunkan jalan usaha tani itu adalah padat karya tunai. Padat karya tunai berarti masyarakat di sekitar ini. Sekitar ini. Dalam arti kata ini ada di dusun satu. Di dusun 1. Jadi yang bekerjanya semua masyarakat yang ada di dusun 1 ini Pak Kades. Betul, Pak. Jadi memang kalau anggaran dana desa padat karya tunai itu tidak bisa dikerjakan oleh pihak ketiga, tetap masyarakat di sini ya. Benar sekali. Dibangun tahun 2024. Bisa sekalian lagi-lagi derap langkah pembangunan ya. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, kita ketahui bersama seiring derap langkah pembangunan, kita ketahui yang namanya pembangunan di desa. Dari semua lini, memang betul-betul kepala desa dituntut untuk membidangi semua bidang, baik itu pendidikan, pertanian, peternakan, seni budaya maksud kami, dan berbagai macam lembaga ada di sini, ada di desa. Bisa Deteksi TV sekalian menjawab kebutuhan warga masyarakat tentang bagaimana cara mengangkut hasil-hasil pertanian yang mana kita ketahui di desa ini, di Desa Kacak Jaya ini betul-betul desa yang sangat potensi. Banyak berbagai macam tanaman palawija dan tanaman khas lainnya. Tidak serta-merta dalam pembangunan ini langsung dibangun oleh pemerintah desa ataupun oleh kepala desa sendiri. Biasa sekalian hadir di sini dari BPD, perangkat desa, para kadus, para RT, semuanya bersama-sama membantu sosok muda Ali Muhyiddin, sarjana ekonomi. Kepala desa di tiga tahun ini pembangunan tancap gas, baik itu pembangunan jalan-jalan menuju pertanian. Tentu berharap ekonomi pertanian akan lebih meningkat. Amin. Dan juga tidak luput perhatian anak-anak PAUD, anak-anak remaja, lansia, semua melalui tangan dingin beliau ini
tercover setahap demi setahap. Yang tadinya jalan merah, Pak ya. Betul. Alhamdulillah mulai masuk desa Pracek Jaya ini, kalaulah tidak dicor ataupun di hotmix, setidak-tidaknya terhampar. Seperti jalan kelompok tani ini memang sengaja tidak dibangun dicor melalui semen, tapi pemirsa sekalian kita ketahui dengan batu-batu alam. Kita ketahui bahwasanya Kecamatan Jayapura ini betul-betul mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa batu. Jadi begitu padat Pak Kades untuk mengangkut. Jadi ini mobil-mobil lalu lalang sini membawa kelapa sawit, membawa karet dan membawa lain-lainnya. Pemirsa sekalian, kita berharap desa ini selangkah maju ke depan. Amin. Dan juga kita harapkan desa ini akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Pemerintah desanya amanah, masyarakatnya sehat semua. Amin. Sehingga apa yang diinginkan, yang namanya dalam rangka mengisi kemerdekaan. Sesaat lagi kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu di hari kemerdekaan nanti warga desa Pracek Jaya ini semakin baik dan maju kembali. Terima kasih. Wassalam.
Membaca doa mau makan. Pinter kabeh iki. Semua bisa. Cerita enek, tapi sak anune, sak maknane, ayo. Ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Terus dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Betul sekali. Namanya siapa? Siapa? Asya. Anaknya? Ibu Puri. Ini tangannya bagus. Satu lagi. Membaca doa mau makan. Pinter kabeh iki. Semua bisa. Cerita enek, tapi sak anune, sak maknane, ayo. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, kita ketahui bersama seiring derap langkah pembangunan, kita ketahui yang namanya pembangunan di desa. Dari semua lini, memang betul-betul kepala desa dituntut untuk membidangi semua bidang, baik itu pendidikan, pertanian, peternakan, seni budaya maksud kami, dan berbagai macam lembaga ada di sini, ada di desa. Pemirsa Deteksi TV sekalian, menjawab kebutuhan warga masyarakat tentang bagaimana cara mengangkut hasil-hasil pertanian, yang mana kita ketahui di desa ini, di desa Pacak Jaya ini, betul-betul desa yang sangat potensi. Banyak berbagai macam tanaman palawija dan tanaman khas lainnya. Tidak serta-merta dalam pembangunan ini langsung dibangun oleh pemerintah desa ataupun oleh kepala desa sendiri. Biasa sekalian, hadir di sini dari BPD, perangkat desa, para kadus, para RT, semuanya bersama-sama membantu sosok muda Ali Muhyiddin, sarjana ekonomi. Kepala desa di tiga tahun ini, pembangunan tancap gas, baik itu pembangunan jalan-jalan menuju pertanian, tentu berharap ekonomi pertanian akan lebih meningkat. Amin. Dan juga tidak luput perhatian anak-anak PAUD, anak-anak remaja, lansia, semua melalui tangan dingin beliau ini tercover setahap demi setahap. Yang tadinya jalan merah, Pak ya. Betul. Alhamdulillah mulai masuk desa Pacak Jaya ini, kalaulah tidak dicor ataupun di hotmix, setidak-tidaknya terhampar. Seperti jalan kelompok tani ini memang sengaja tidak dibangun dicor melalui semen, tapi pemirsa sekalian kita ketahui dengan batu-batu alam. Kita ketahui bahwasanya Kecamatan Jayapura ini betul-betul mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa batu. Jadi begitu padat Pak Kades untuk mengangkut. Jadi ini mobil-mobil lalu lalang di sini membawa kelapa sawit, membawa karet dan membawa lain-lainnya. Pemirsa sekalian, kita berharap desa ini selangkah maju ke depan. Amin. Dan juga kita harapkan desa ini akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Pemerintah desanya amanah, masyarakatnya
sehat semua. Sehingga apa yang diinginkan yang namanya dalam rangka mengisi kemerdekaan, sesaat lagi kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu di hari kemerdekaan nanti warga Desa Prakacak Jaya ini semakin baik dan maju kembali. Terima kasih. Wassalam. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kalau berbicara puas, belumlah merasa puas. Kalau bicara lengkap, belumlah merasa lengkap. Apalagi kalau berbicara tentang kesempurnaan. Pemirsa Deteksi TV sekalian, hari ini Kamis 17 Juli 2025, kami tim Deteksi TV berada di desa yang sangat potensi, yaitu Desa Prakacak Jaya. Tentu di Kecamatan Jayapura, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa Deteksi TV sekalian, begitu banyak potensi desa ini, terutama di bidang pertanian. Dan juga kita berharap semakin majunya pertanian yang ada di desa ini. Tentu kita lihat pemirsa sekalian, begitu banyak kebun-kebun kelapa sawit, kebun-kebun karet, dan ada coklat. Semuanya hampir, apalagi kalau cerita tentang kelapa, desa ini memang subur dan makmur. Apalagi yang namanya Pelawija, desa ini penghasil jagung dan penghasil padi yang sangat baik. Namun pemirsa Deteksi TV sekalian, tidak ada kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Kalaulah tak retak, bukan gading. Memang kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah ini masih banyak dituntut oleh masyarakatnya untuk kebaikan semata-mata. Pemirsa Deteksi TV sekalian, bersama kami, bersama Raden Muhammad Wahyu, tentu bersama Deteksi TV, usai sudah liputan kami melihat desa-desa potensi. Hari ini berada di Desa Prakacak Jaya. Sampai jumpa bersama Deteksi TV pada episode berikutnya, tentu pada pembangunan ataupun melihat potensi desa-desa lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.